Ya, ini halaman pertama ya, row kedua, row ketiga. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aris Sunaria di sini di A3 channel yang bahas apapun yang penting belajar. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu pembuatan surat. Nah, di mana materi kita yang akan bahas kali ini yaitu tentang mail merge. Apa itu mail merge? Adalah bagaimana kita membuat sebuah surat ya yang akan kita tujukan ke berbagai orang ya. Nah, di mana kita tidak perlu lagi mengetikkan ya surat penerima suratnya ataupun alamatnya ataupun juga kegiatannya secara mengetikkan secara manual seperti itu ya. Jadi kita hanya tinggal next dan next saja ya, dengan data yang sudah kita buat. Nah, jadi misalnya kamu ada di departemen, misalnya kalau saya di sekolah itu ada bagian kesiswaan ya, bagian kesiswaan yang dimana dia mengolah data-data siswa. Nah, sedangkan saya misalnya di persuratan, saya ditugaskan untuk membuat surat ya untuk ke berbagai orang tua siswa atau ke siswa ya. Nah, saya tanpa harus perlu mengetikkan nama siswa lagi atau nama orang tuanya lagi ya. Jadi sehingga meminimalisir pengetikan atau salah pengetikan ya, meminimalisir salah pengetikan karena data yang sudah pasti ada itu di departemen kesiswaan atau urusan kesiswaan. Nah, jadi saya di sini hanya tinggal menggabungkannya saja atau mengambil data dari Excel ataupun spreadsheet yang sudah diberikan oleh bagian kesiswaan yang akan saya olah jadikan surat ya. Jadi saya ada contoh suratnya atau yang surat yang sudah kita buat kemarin ya, itu kita tinggal tarik datanya, data siswanya. Nah, seperti itu prinsip dari mail merge ya. Dari katanya mail merge, jadi menggabungkan surat-surat yang dari penerima-penerima yang ada. Itu sih yang saya dapat. Nah, untuk video penjelasannya bagaimana kita membuat surat menggunakan mail merge, mari kita lihat video berikut ini. Oke, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana teknik mail merge yang membuat kita membuat surat ya, baik itu penerima surat yang akan kita buat tanpa harus kita mengetikkan nama penerima surat kita berkali-kali. Jadi kita hanya tinggal next dan next tanpa harus kita mengetikkan secara manual kembali siapa yang menerima surat kita. Jadi kalau kita akan membuat surat satu persatu, jadi tidak perlu mengetikkannya secara berulang-ulang. Kita tinggal perlu hanya memanggil dari data-data di Excel ataupun di spreadsheet yang sudah kita buat. Nah, pertama-tama sebelum kita membuat penerima suratnya ya, di sini nama siswa, kelas dan alamat ini kita terlebih dahulu membuat penerimanya atau nama-nama siswanya. Nah, biasanya nama-nama siswa ini kan sudah ada. Nah, karena di video kali ini saya belum membuatnya, maka kita sebaiknya membuat dulu. Oke, yang pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Oke, kita buka blank dokumen. Nah, pertama kita buat dulu nama siswanya ya. Nama siswanya. Nah, kita atur jaraknya ini. Kemudian kita tulis alamatnya ya. Alamat kita atur juga jaraknya. Nah, yang terakhir adalah sesuaikan dengan ini. Oh, kelas dulu baru alamat ya. Tapi sebenarnya tidak masalah kita alamat dulu kemudian kelas, nggak masalah, nanti bisa kita atur ya. Nah, misalnya nama siswanya terlalu pendek nih, kita tanyakan lagi. Oke, nah yang pertama nama siswanya misalnya kita masukkan dulu Ari ya,
Setiawan. Nah, yang kedua misalnya Ari Sunaria, ya. Yang ketiga mungkin Setiawan Sunaria, harus sesuai ya, benar. Nah, kemudian mungkin tambah lagi satu ya, Made Ari. Nah, mungkin ya seperti ini ya, 4 siswa aja cukup bagi contoh. Nah, alamatnya mungkin ya kita gunakan Jalan Kibung Sari. Nah, ini nama alamat sekolah saya, yang tempat saya mengajar. Kemudian mungkin Banjar Kuanji, kemudian mungkin Desa Dalung, kemudian mungkin Kebo Iwo ya, Jalan Kebo Iwo. Karena perbatasan sekolah saya ada di Jalan Kibung Sari dan Kebo Iwo. Nah, untuk kelasnya ini bisa kalian atur mungkin 11 MM1, kemudian mungkin kelas 10 RPL, kemudian kelas 12 TKJ, kemudian kelas 10 MM2. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian alamat, nama siswa dan kelas ini ya kita simpan data-data ini ya. Kita simpan di tempat yang satu folder dengan contoh surat yang kita buat. Ya, saya taruh di A3 channel, kemudian di surat tabulasi. Nah, kita simpan di sini dengan nama data siswa ya. Misalkan kita minta di guru BK ataupun di pangkalan data di Dapodik itu, biasanya kita minta data siswa siapa yang akan kita panggil di surat ini. Oke. Nah, kalau sudah ini kita close saja atau minimize juga boleh. Nah, kita kembali lagi ke Word-nya. Nah, di Word ini kita akan menambahkan ya nama-nama siswanya, siapa saja yang akan kita panggil ya, tanpa harus kita mengetikkan ulang lagi ya. Jadi kalau tadi kan karena kita belum punya ya, kalau biasanya kita tinggal minta aja data siswanya mungkin di guru BK ataupun di di data Dapodik ya, kita ambil. Ataupun kalau kalian misalnya tidak di bidang pendidikan, mungkin di bidang yang lain tentang surat menyurat juga, ataupun tentang yang lainnya tentang mailing ya, tanpa harus mengetikkan lagi ya, kalian bisa gunakan ini juga. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke menu mailing ya, kalau bahasa Indonesianya persuratan ya, karena ada beberapa komputer yang saya gunakan ada yang menggunakan bahasa Indonesianya ya, karena kita di sini menggunakan bahasa Inggris, mungkin bahasanya adalah mailing. Oke, kemudian kita pilih select recipient. Nah, kalian bisa langsung membuat list-listnya di Word dengan cara type a new list. Nah, karena kita sudah punya di Excel, kita gunakan use an existing list ya. Nah, ini kita cari di tempat kita menyimpan Excel tadi. Nah, ini data siswa. Nah, kita pilih sheet yang pertama karena kita gunakan adalah sheet yang pertama. Nah, mungkin kalau mungkin data siswanya per sheet ya, ada yang kelas 11, kelas 12 itu jadi satu dipisahkan dengan sheet. Nah, bisa kalian memilih sheet yang sesuai. Nah, karena saya cuma ada satu sheet, kita klik OK. Nah, di sini kita tambahkan ya, misalnya nama siswa, kita tambahkan insert merge field-nya ya, misalnya nama siswa. Nah, ini kita kasih spasi ya supaya lebih bagus. Kemudian kelas kita spasi dulu juga boleh. Kemudian kita tambahkan kelas. Nah, di sini ya terakhir ya. Jadi kita tidak masalah kalau tadi kita buat kelasnya di terakhir, sedangkan di sini tengah-tengah. Oke. Kemudian yang terakhir itu alamat. Nah, ini baru kita menambahkan tag-nya ya. Jadi masih berupa tag. Nah,
untuk kita melihat bagaimana hasilnya, kita tinggal tekan preview result. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama itu Aristiawan kelas 11 mm1 Jalan Timbung Sari. Kita cocokkan dengan data di Excel-nya. Nah, Aristiawan Jalan Timbung Sari kelas 11 mm1 sudah sesuai ya. Nah, kalau kita next ya, ini halaman pertama ya, row kedua, row ketiga, row keempat. Oke, jadi semua data sudah bisa kalian cetak. Nah, kalau kalian ingin cetak satu-satu ya, kalian setiap page ini kalian tekan file kemudian print. Jadi cuma hanya satu lembar aja yang akan di print ya, sesuaikan dengan printernya ya. Jadi sesuaikan dengan printernya yang mana yang akan digunakan ngeprint. Oke, itu kalau cetaknya satu-satu. Jadi kalian setiap cetak kalian tekan next lagi, dicetak lagi ya. Kalau misalnya kalian ingin sekaligus, kalian bisa tekan finish and merge ya, kalian pilih langsung print dokumennya bisa ya, tapi alangkah bagusnya kalau saya ya, mungkin ada beberapa yang nggak sesuai, bisa kita edit dulu individual ya. Nah, pilih from berapa, kalau semuanya tekan pilih yang all, kalau mungkin cuma dari 10 kalian cuma mau edit 5 ya bisa dari from 1 to 5. Kalau tidak perlu all, kalau all ini semuanya. Nah, karena kita cuma punya 4, kita klik all aja, nggak apa-apa. Nah, ini ya sudah dibuatkan, udah 4 halaman. Nah, ini tinggal kita print, tinggal kita file print ya, atau kalian bisa tekan Ctrl P. Oke, ini reviewnya. Nah, kalian tinggal pilih page berapa yang mau dicetak ya, karena ada 4 page, ataupun bisa semuanya jadi dikosongkan aja. Oke, itu tutorial singkat kita pada video kali ini tentang bagaimana menggunakan mailing atau mail merge di Microsoft Word menggunakan data yang ada di Excel. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Salam belajar. Nah, itu tadi video pembuatan surat menggunakan teknik mail merge. Nah, jadi kalau kita sudah review lagi ya yang materi tentang surat ini, saya rasa kalian sudah bisa membuat surat dengan rapi, dengan simple, sehingga tidak memerlukan banyak waktu lagi untuk membuat surat ataupun mengirimkan suratnya ke berbagai tujuan yang sudah kalian terima atau yang akan kalian kirimkan ya, dengan menggunakan data yang sudah kalian terima, seperti itu. Nah, jika bagi kalian video ini sangat bermanfaat, saya mohon untuk di-share ya, ataupun bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like, dan jika kalian tidak suka silahkan klik tombol dislike. Nah, kami juga mohon untuk partisipasinya untuk mengembangkan channel ini dengan klik tombol merah di bawah. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, oke? Nah, itu sekian dari saya. Salam belajar.